Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzan Pandi Purnomo dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang, jurusan PGSD Penjas, NIM 1804850. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Penjas dan literasi fisikal. Yang pertama-tama itu makna dari pendidikan jasmani bagi manusia. Seringkali kita menyalahartikan pendidikan jasmani itu adalah sebuah kegiatan olahraga. Kenapa bisa begitu? Karena pendidikan jasmani memang mirip seperti olahraga, tapi olahraga itu di dalam pendidikan jasmani. Jadi kita di dalam pendidikan jasmani itu mempelajari banyak hal, yaitu ada olahraga di dalamnya. Nah, pendidikan jasmani itu sangat penting bagi manusia karena pendidikan jasmani itu membentuk manusia dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Nah, melalui pendidikan jasmani ini, peserta didik diharapkan membentuk individu yang jasmania. Selanjutnya kita membicarakan tentang fungsi pendidikan jasmani bagi manusia. Nah, fungsi pendidikan jasmani bagi manusia yaitu seperti yang tadi dijelaskan, aspek-aspek yang terdapat pada manusia yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di dalam pendidikan jasmani, peserta didik bisa mempelajari tentang gerak anak yang dibutuhkan. Selain itu, di dalam pendidikan jasmani, peserta didik bisa mencari atau memperlihatkan potensi yang ada pada dirinya. Di dalam pendidikan jasmani juga, peserta didik bisa bekerja sama dengan teman sebayanya. Di saat kita memberikan tugas seperti berkelompok, dia bisa bekerja sama dengan teman sebayanya. Pendidikan jasmani juga merupakan proses pendidikan yang di dalamnya secara fisik, mental, maupun emosional itu secara bersamaan. Selain itu juga fungsi pendidikan jasmani bagi manusia itu kita bisa tahu cara hidup sehat yang benar atau olahraga yang teratur dan disiplin dalam makanan maupun istirahat yang cukup. Nah, di dalam pendidikan jasmani juga terdapat permasalahan yang ada. Seperti bahwasannya kita tahu pendidikan jasmani itu dipandang sebelah mata atau dianaktirikan oleh pemerintah, oleh sekolah. Karena pendidikan jasmani itu hanya sekedar olahraga. Dan yang kita tahu itu pendidikan jasmani itu sangat penting bagi manusia dan bagi peserta didik agar bisa mengetahui bagaimana hidup sehat. Selain itu juga permasalahan pendidikan jasmani itu di sekolah banyak. Entah itu sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk pendidikan jasmani, karena pendidikan jasmani itu sangat penting kembali lagi untuk peserta didik. Karena di sana peserta didik itu belajar banyak di dalam pendidikan jasmani. Untuk memperkenalkan gerak-gerak anak atau membentuk karakter anak, bisa juga mengembangkan potensi anak dan memberikan informasi-informasi penting untuk anak menjadi sehat dan kuat. Selanjutnya ke landasan pendidikan jasmani. Landasan pendidikan jasmani bisa kita temukan di sekolah dasar, di SMP atau di SMA, bahkan di kuliah pun kita akan bertemu dengan pendidikan jasmani. Karena pendidikan jasmani itu menjadi aspek-aspek kehidupan manusia yang tadi dijelaskan, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Landasan pendidikan jasmani juga bisa kita temukan di lingkungan, di keluarga, bahkan di kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan pendidikan jasmani. Nah, contohnya pendidikan jasmani ada di kehidupan sehari-hari yaitu seperti kita bangun pagi atau kita sarapan sebelum beraktivitas, itu juga termasuk pendidikan jasmani. Karena itu menjadi kedisiplinan bagi kita
untuk menjaga kesehatan tubuh dan stamina. Nah, landasan pendidikan jasmani di lingkungan juga bisa kita temukan, yaitu seperti kita melakukan kerja bakti bersama warga setempat, dan itu menjadi suatu kebaikan bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya, mungkin segitu penjelasan dari saya mengenai filsafat penjas dan literasi fisikal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.